Ada pesan-pesan gak gitu? Kalau untuk pesan sih, aku sih cuma mau nitip ke teman-teman perempuan aja khususnya, terus berkembang, jangan stuck di situ. Nggak apa-apa untuk jadi berbeda, nggak apa-apa untuk lebih jauh mainnya, tapi tetap pakai rambu-rambunya. Oke yo, Assalamualaikum. Selamat datang di konten Cewek Cantik bersama saya Daniel, Alien Without Friend, dan di sebelah saya ada Saya Nurfani. saya Nurfani. Saya kenalin dulu dong siapa namanya, kesibukannya apa segala macam gitu lah pokoknya. Oh ya. Biar formal aja gitu. Biar formal. Biar acara-acara yang lainnya gitu kan. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Sehan Nurfani, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, FISIP. Saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati. UGJ. Iya. Kesibukannya apa sih teh sekarang teh? Kalau sekarang sih sibuknya lagi magang ya kemarin. Oh magang. Emang semester berapa? Semester 7 sekarang. Oh iya. Iya. Terus habis itu ya membersamai teman-teman Gerak Puan aja sih. Gerak Puan. Iya, Gerak Puan itu apa? Gerak Puan itu, Bentar, sorry. Itu organisasi dari kampus apa emang anak-anak sendiri yang bikin? iya emang dari inisiatif teman-teman perempuan yang memang pengen bikin ruang aman untuk teman-teman UGJ sih gitu. Puan. Berarti ini gerakan untuk apa ya? Kayak istilahnya Komnas Wanita gitu bukan sih? Komnas. Kalau Komnas Iya, kayaknya maksudnya gede banget. ibaratnya itu kayak gitu loh. Iya, memang itu adalah ruang aman untuk perempuan dan emang isinya perempuan semua gitu. Emang ikut organisasi di sini nih emang dari dulu apa gimana sih? Iya, kebetulan dari zaman-zaman SMP juga udah seneng organisasi sih gitu kan. Terus diterusin pas SMA, terus pas kuliah juga ikut organisasi lagi. Sama-sama anak organisasi nih ya? Nah, gimana nih? Sombong dulu orang organisasi coy. Gini ya, biasanya anak organisasi tuh pasti bakal dipandang sebelah mata sama pertama orang tua. Kayak ngapain sih ikutan organisasi? Kayak nggak ada kerjaan lagi aja gitu, udah belajar aja gitu yang fokus. Sering sih dapat omongan kayak gitu? Sering banget, apalagi karena aku perempuannya, jadi kan pulang malam dan apa ya, kayak ngapain sih kamu di kampus gitu? Emang ada apa di kampus? Disangkanya gitu. Main gitu ya? ya? Benar banget, disangkanya main, disangkanya aku berbuat yang enggak gitu. Padahal ya memang kita tuh anak-anak organisasi ya kita belajar gitu tuh. Tapi kerennya anak organisasi gini teh, kalau misalnya kita udah anak organisasi, terus nilai kita bagus, wah itu nilai plus banget sih. Soalnya gini ya, yang kayak misalkan orang biasa yang ikut organisasi gitu, itu dapat nilai bagus udah biasa karena mereka banget. Fokus belajar. Nah kita udah anak organisasi, waktunya dibagi tuh. Belajar sama organisasi gitu loh, dan dapat nilai tinggi, wah itu udah plus banget sih. Iya benar banget, karena memang tantangan kita untuk jadi anak organisasi adalah itu sih, manajemen waktu. Iya, itu pertama. Kita harus belajar, satu kewajiban kita juga, terus tuh kayak harus memenuhi keinginan orang tua juga. Kamu harus gede loh nilainya, kamu harus punya masa depan yang cemerlang. Itu. Padahal dari organisasi itu juga kita bisa fokus kayak nyari link, nyari channel buat pokoknya nyari relasi lah. Kalau buat kan ini kan organisasi juga semester 7, keganggu nggak sih sama tadi namanya gerakan Puan itu? Ya. Kalau keganggu sih enggak sih, lebih ke sebenarnya balik lagi ke manajemen waktu, karena kan kapan aku harus ngerjain laporan, kapan aku harus magang, kapan aku harus bareng-bareng sama teman-teman Gerak Puan. Pun dengan kalau misalnya aku nggak bisa ya, misalnya aku karena waktu itu magangnya adalah jamnya itu dari pagi sampai siang, nah gitu aku kayak guys gimana nih kalau misalnya acaranya kita bikin di siang, di siang sampai sore atau enggak sampai malam, aku siap kok gitu. Pokoknya kan. Teratur jadwal gitu lah ya. Iya, teratur jadwal, karena kebetulan teman-teman juga memahami kalau memang oh ya sekarang Sehan nih lagi magang nih gitu tuh, aku nih udah semester akhir, jadi kayak oke deh nggak apa-apa selama itu masih bisa berjalan ya ayo aja gitu. Kelebihan anak organisasi itu manajemen waktunya bagus, serius. Kayak dulu saya juga kebetulan anak organisasi juga. Organisasi apa tuh? Dulu waktu SMA, sekarang sih udah enggak. Pengen sih, cuman kayak udah malas aja karena satu dan lain hal gitu. Karena organisasi tersebut. Dulu saya ikut Forum OSIS Kota Cirebon sampai anggota Forum OSIS Jawa Barat. Emang gak keren-keren banget sih, cuman keren kayak sih tapi cuman kayak
kebetulan saya juga sekretaris tuh di Promosi Kota Cirebon 2 kali masa jabatan. Keren dong itu. Oh iya, makasih loh. Woi, Ini bener-bener nyombong loh. Iyalah, gila. Kalau ada hal yang harus Boleh sih, disombongin, boleh. gua harus apa gitu kan? Sombongin aja gitu. Enggak sih, nggak baik, Nggak jangan salah sih, sombong. tapi. Iya, jangan sombong. Emang awalnya sih rada berat ya, kayak apalagi zamannya masih sekolah kan. Beda sama kuliah yang waktunya lebih banyak gitu, karena umur juga udah dewasa gitu. Ya struggle-nya sih itu gitu. Maksudnya sama orang tua, sama belajar, sama guru gitu, kayak ngapain sih ikut organisasi gini, udah di sekolah aja gitu. Udah belajar aja yang bener, ya nggak sih? Bener-bener, padahal dengan kita ikut organisasi juga nilai kita tuh aman Iya, gitu, aman-aman aja. gitu. Bahkan ya ini sharing ya, Boleh, sharing aja. Karena waktu zaman SMA juga gitu. Kebetulan aku nih bukan ikut organisasi sebenarnya, kayak lebih belajar ke ranah-ranah jurnalis gitu. Nah gitu. Jadi kalau di sekolah itu aku sih ikut eskul gitu, tapi aku lebih sukanya ke yang jurnalis kayak gitu kan. Dan itu bener-bener sampai malam kayak gitu. Nah ya emang sih awalnya berat kayak malam-malam harus bangun, harus nulis, harus apa, terus ayo sehat gitu kan. Tapi kesannya itu jadi enak gitu. Bahkan, ada feel sendiri gitu. Iya bener, ada kepuasan tersendiri gitu, ada reward untuk diri sendiri juga gitu. Kayak misalkan kita anak organisasi bikin suatu acara atau bikin suatu gebrakan apa, kayak ini dulu nih kita nih yang bikin ini nih. Bener, dan itu acaranya meriah banget, berhasil banget. Iya, nah itu kita nih yang bikin ini nih. Walaupun emang gak terlalu kelihatan banget, tapi kayak wah ini pernah bikin begini, pengalaman juga gitu loh. Untuk di organisasi ini Teteh jadi apa sih Teh kalau boleh tahu? Kalau di Gerak Puan ya, kebetulan aku jadi leadernya. Oh leader. Dipercaya untuk jadi leader. Alhamdulillah sih. Syarat-syarat buat masuk Gerak Puan sendiri itu gimana? Sebenarnya kita sih nggak ada syarat sih, cuma memang ini adalah organisasi yang identik, yang benar-benar homogen. Bahwasannya cuma ada untuk teman-teman perempuan aja. Kalau untuk jadi membernya ya, itu syaratnya adalah perempuan, dan memang dia tuh orang dari UGJ juga. Jadi kalau misalnya teman-teman dari UMC tuh nggak bisa masuk ke kita, nggak bisa jadi member. Tapi kalau misalnya kita ngadain diskusi segala macam itu bisa. Oh berarti kita ini gitu. Organisasi internal buat di UGJ aja gitu. Benar. Ya, nggak open gitu ya. Iya. Gerakan apa aja sih yang udah dilakuin sama apa tadi Gerak Puan ya? Iya, Gerak Puan. Kalau dari lebih ke kegiatan ya, lebih ke agenda-agenda yang udah kita lakuin, karena Gerak Puan ini sebenarnya baru, kita juga bener-bener baru banget sih, kemarin juga baru selesai banget oprek. Jadi kita tuh udah ngelaksanain kayak misalnya discuss tentang, kemarin itu tentang self branding, terus tuh self love juga, terus tuh kayak kemarin juga coba kita bahas sedikit tentang RUU PKS kayak gitu sih sebenarnya. Ya ini nih kelebihannya orang-orang yang organisasi ya. Maksudnya pertama public speakingnya enak banget didengar ya gitu, kayak semuanya nyambung gitu. Iya, ya aku beda sih ya. Ya jujur karena organisasi juga yang ngerubah saya gitu loh. Jadi kayak dulu pendiam, jarang ngomong banget, terus kayak ikut organisasi ya udahlah mau ngomong gitu. Bener. Iya sih, iya kan. Ya rata-rata sih kan, rata-rata kayak gitu. Sama kerennya juga apalagi cewek gitu kan, yang ibaratnya mungkin ya sorry nih ya, dari orang tua kan kayak cewek itu nggak boleh gini, cewek nggak boleh banyak gini. larangan banget. Iya banyak beda sama cowok, kayak cowok udah sok kayak ayam aja diumbar gitu. Kayak ayam. Diumbar. Tapi kalau cewek ikut organisasi dan bahkan jadi leader gitu loh, itu emang udah hal yang paling keren sih. Walaupun organisasi sekelas kampus gitu, ya bukan berarti saya bilang organisasi kampus itu kecil gitu, dan itu gede. Banyak banget organisasi yang berawal dari kampus yang bisa ibaratnya berkembang lebih luas, bisa jadi gebrakan buat negara ini mungkin kan, nggak tahu juga, iya kan. Nah kalau lanjut nih, perjuangan selama jadi perempuan gitu, selama hidup Teteh tuh gimana sih struggle-nya gitu loh? Kalau kesusahannya sih tadi sih yang pertama itulah stigma kalau misalnya aku pulang malam itu adalah perempuan nakal apa itu, aku melawan stigma jelek kayak banget gitu sih serius ya. Kayak gak semua cewek, bentar dulu ya, mau story nih Pola. Gak semua cewek yang pulang malam atau pulang pagi, bahkan gak pulang sekalipun selama seminggu itu dicap sebagai cewek yang gak benar. Iya, bener. Bisa aja dia ternyata ikut di pemerintahan kan, gak ada yang tahu. Ngurusin pemerintahan kan ada yang tahu gitu, organisasi sibuk. Karena jangan buat orang-orang di luar sana gitu, jangan mandang kalau cewek pulang malam, nggak pulang sekalipun dicapnya cewek nggak bener gitu. Tanya dulu lah intinya mah ngapain aja gitu kan. Iya bener, karena emang bener-bener itu sih kayak stigmanya, terus stereotype
Iya. masyarakat tuh gitu tuh, kayak misalnya perempuan pulang malam artinya dia adalah perempuan Perempuan nakal nakal. gitu tuh. Sedangkan aku nih bener-bener kayak pulang malam ya aku di kampus gitu Iya. dan nggak mengerjakan hal-hal yang Pure eh, organisasi iya, aku gitu ya kan. produktif gitu tuh, sebagai aku mahasiswa sekarang dan aku juga berorganisasi kayak gitu sih. Gini juga sih, maksudnya banyak banget kan yang bilang kayak cewek organisasi ngapain, cewek apalagi jadi leader gitu, cewek itu lemah, banyak kan Oh iya, stigma kayak gitu. bener. Nah, Selalu cara dikomparasi ya. cara apa ya ibaratnya ngebalikin stigma kayak gitu di semua orang gimana sih teh? Kalau untuk membalikan kayak gitu-gitu sih, aku sih lebih ke apa ya, menyerahkan fakta-faktanya sih. Kayak aku membuktikan gitu loh, kalau bahwasannya aku sebagai perempuan, sebagai leader, ya aku bisa loh membawa teman-temanku yang ada di sini bisa lebih grow up gitu loh, berkembang terus-terusan jadi perempuan-perempuan yang bisa dipertimbangkan gitu sih. Emang ya ini sih maksudnya janganlah gitu anggap cewek tuh sebelah mata, karena banyak banget yang gini kan yang bilang kayak cewek tuh selalu mikir pakai perasaan. Iya nggak sih, bener kan? Justru harus memikir pakai perasaan tuh, karena kan kita juga menerapkan manusia itu ya diperlakukan layaknya seperti manusia, bukannya binatang gitu tuh. Kalau misalnya kita nggak pakai perasaan, kita mau mukul manusia berarti nggak berperasaan. Iya, beda sama cowok yang pakai logika. Dan saya pernah ada teman saya bilang gini, Nil, cewek itu terlalu baik mikir pakai perasaan, cowok pakai logika. Iya emang bener, cuma saya bilang lagi, kalau cewek udah pakai perasaan sama logika, kalah ya semua cowok. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener banget. Kalah itu, maksudnya udah pikir pakai perasaan, pakai logika. Tapi kadang logika sama perasaan tuh kadang nggak bisa disatuin deh. Bener banget. Iya nggak sih? Kadang nggak bisa kita paksa juga sih. Iya. Misalnya hati nurani ini pengen menolong, tapi kita nih lemah gitu tuh. Kita nih lemah, nggak bisa juga. Kita belum bisa menolong dia gitu tuh. Iya. Itu kan jadi apa ya, berantem batin sendiri. Iya, ibaratnya apa ya? Ya fight sendirilah sama diri sendiri Iya, gitu bener. kan. Terus kalau orang tua sendiri gimana teh? Kalau teteh ikut beginian gitu, apalagi udah semester 7. Iya benar, udah semester 7 Iya, ya. kan? Itu jadi bayang-bayang banget kayak Iya, semester 7 ya. udahlah fokus aja cari kerja gitu, cepet-cepet lulus gitu. Iya nggak sih? Sering kan sering gitu. Bener banget. Tapi kalau dari orang tua sendiri sebenarnya nggak masalah sih. Kayak misalnya kebetulan ya ini mah habit aku adalah dari SMP organisasi dan orang tua udah memahami kayak maksudnya ini adalah apa ya, hal yang aku sukai gitu tuh, hal yang memang aku tekuni dari aku masih kecil sampai sekarang aku udah dewasa gitu tuh. Jadi kebetulan akunya dipercaya jadi ketua, terus kayak oh ya udah kalau memang kamu dipercaya jalankan sebaik mungkin kayak gitu sih. Terus emang ngedukung banget sih. Iya, ngedukung banget, tapi memang ada batasan-batasan yang memang aku harus taati juga sama orang tua kan, kayak misalnya gini. Ini aku mau jadi orang baik dulu nih bentar. Oh, iya, boleh, nggak apa-apa. Aku nggak. Duduknya yang benerin dulu kalau mau jadi orang baik. Tadi kan orang Gini, sombongan, gini. iya. Tadi kan orang sombong nih orang baik. Duduknya Jadi dari dulu. kalau di orang tua tuh emang aku menerapkan kayak misalnya aku pribadi nggak boleh bohong gitu loh. Kalau misalnya aku ada di tempat ini, ya aku bilang di tempat ini dan sama siapa aku bilang sama siapa kayak gitu. Jadi orang tua tuh ya balik lagi respect ke aku. Jadi kayak punya oh ya udah aku percaya kamu ada di situ kayak gitu sih. Justru malah kalau kita ngebohong tuh malah makin nggak percaya gitu. Bener banget. Banyak banget gitu. Ini ngomongin soal cewek ya. Sedikit teman-teman saya tuh yang cewek-cewek kuliah di luar kota dan dia tuh kayak misalkan ngumpul nih anak-anak Cirebon gitu kayak Nil, baliknya jangan lebih dari jam 10. Emang kenapa sih? Ini Cirebon. Ya emang kenapa kalau Cirebon gitu? Biasanya sama Bandung beda. Iya, kalau teman saya di Bandung di Jogja gitu. Biasanya kalau di Jogja juga jam 10 tuh baru keluar kan. Ya beda Nil, kita sama orang tua kita gini-gini. Nah, itu kan karena awalnya karena bohong, jadi orang tua nggak percaya. Jadi buat cewek-cewek kalau mau keluar lebih dari jam 9 atau jam 10 malam, bukan ngajarin juga buat keluar malam gitu. Maksudnya kayak mengajarkan kejujuran. Mengajarkan kejujuran gitu. Ngomong lah gitu lagi di mana gitu. Dan kalau nggak penting-penting banget dan nggak harus pulang malam ya udah pulang aja gitu. Benar banget. Jangan keseringan juga karena sering nggak sih teh kayak dapat kayak gini. Kamu tuh cewek, jangan begini-begini gitu tuh. Iya benar banget. Konstruksi sosial tuh emang kejam banget sih buat teman-teman perempuan ya khususnya. Apalagi aku juga gitu merasakan. Ya itu tadi pulang malam nggak boleh, terus organisasi juga nggak boleh. Apalagi kalau misalnya kita punya pacar yang gitu loh. Beda segmen kalau pacarnya. Terus ya gitu. Jadi kayak bener-bener itu tuh jadi faktor-faktor yang emang jadi bikin toksik ke kita juga. Iya, kita nih mau grow up loh, kita nih mau berkembang dan kita nih niatnya baik gitu untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk apa ya, maksudnya membangun improve-nya kita sendiri gitu. Ibaratnya cewek nggak cuma harus di rumah aja gitu. Ya nggak salah juga sih cewek yang di rumah gitu, nggak salah juga, bagus malah kan. Iya nggak sih? Iya bagus, sebenarnya bagus. Tapi kalau misalnya kita lebih bisa explore diri kita, apa yang bisa kita bagi ke orang lain itu lebih bagus. Itu lebih bagus lagi gitu. Karena buat cewek-cewek yang di rumah tuh, ya orang tua tuh pengen anaknya tuh baik-baik aja gitu. Apalagi cewek khawatir kan kayak
jangan pulang malam, jangan ini, itu mah karena khawatir gitu loh. Ini buat teman-teman saya gitu ya, yang pengennya keluar malam gitu. Itu orang tua tuh khawatir, bukan apa-apa gitu kan. Ya nggak tahu aja kalau misalkan itu karena apa ya, ibaratnya karena kesibukan kayak teteh ini gitu, misalkan organisasi apa segala macem gitu ya nggak apa-apa gitu loh. Ya intinya sih harus benar-benar jujur sih sama orang tua, apapun yang kita kerjakan ya kita omongin aja gitu. Tips sama trik nih teh buat jadi wanita yang kuat gimana sih? Wah, buat jadi wanita yang kuat Pasti struggle-nya banyak kan. Sekarang umur berapa? Aduh, jangan nanya. Salah satu pertanyaan yang salah, nanya umur ke cewek, nanya umur, berat badan gitu, tinggi badan jangan. Salah itu ya. Ya pokoknya sampai semester 7 sekarang gitu. Oh iya, semester 7 nih ini juga jadi oh iya, iya pokoknya sampai saat ini lah, sampai saat ini. Oke, aku semester 7. Udah tua. Enggak tua banget, Jadi kalau untuk apa ya, wanita kuat itu seperti apa dan gimana sih aku caranya jadi wanita yang kuat? Yang pertama sih harus perbanyak belajar sih, maksudnya kayak kita nggak lepas dari pelajaran, kita nggak lepas dari hal-hal yang membuat kita nih grow up gitu tuh. Gitu kan, jadi kayak dari kita lahir sampai kita mati pun ya kita dalam proses belajar gitu. Sih, bener. Makanya selama teman-teman masih bisa punya waktu untuk belajar, apalagi itu bisa berorganisasi dan umurnya di kampus masih panjang nggak kayak aku, gitu kan? Itu apa mau lebih panjang lagi umurnya? Jangan nggak boleh. Semester 7 tuh berarti udah mau 4 tahun ya? Iya udah mau. Kan batas nih 8 tahun nih barangkali. Jangan bisa. Aku harus tepat waktu ya. Iya benar. Gitu sih, maksudnya kayak manfaatkan waktu, bangun relasi sama teman-teman yang lain, cari jejaring yang luas, pokoknya itu adalah modal jadi diri kamu yang kuat dan punya karakter gitu sih sebenarnya. Ibaratnya cewek main boleh lah gitu loh. Boleh tapi jangan main ke arah-arah yang menjerumuskan. Bener. Gitu tuh. Harus bermanfaat, harus produktif ini. Ini jadi alim sih ya sekarang. Ya, rokok biasa ada rokok, sekarang nggak ngerokok, hebat deh. Makasih loh. Jadi ini bawa perubahan ya? Ya sedikit. Sedikit hari ini doang ya? Enggak, saat ini doang, pas lagi podcast ini doang. Iya, pas lagi podcast ini doang. Setelah ini mah ngerokok lagi. Iya. Terus apa sih cara mengubah ngajak orang-orang ubah stereotip cewek yang ibaratnya ya mungkin gak semua cewek yang baik tuh begini kayak organisasi gitu kan, ada juga ngebahasnya tentang cewek sedikit gitu yang rokok tuh kan banyak banget dipandang sama orang tuh kayak ini apaan sih cewek ngerokok nakal gitu loh, kan nggak semua gitu loh teh, ya nggak sih? Bener. Nah cara ngubah pandangan yang kayak gitu tuh gimana sih teh? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, maksudnya itu contoh ya, salah satu contohnya gitu. Karena kan beda-beda nih pandangan setiap orang. Nah kalau aku pribadi, untuk teman-teman yang merokok, untuk teman-teman yang notabene dibilang nakal kayak gitu, itu nggak seutuhnya dia gitu tuh. Kita harus lebih mengenal personalitinya dia gitu. Kita ajak ngobrol dia, kita coba lebih tahu hati dia itu seperti apa. Itu sih sebenarnya. Berarti gerakan Puan tuh salah satunya menangani masalah kayak gini juga nggak sih? Kalau menangani sih sebenarnya itu adalah goalsnya kita ya. Kayak misalnya ada teman-teman yang mengalami trouble gitu. Ya kayak gitu ya. Nah itu teman-teman bisa sharing sama kita. Kita juga bakal kita nih sebagai tempat nih, kita sebagai ruang aman untuk teman-teman bercerita. Apapun yang teman-teman ceritain itu bakal aman ke kita. Bukannya kita ini jadi bukan kita yang ahli tuh, enggak. Tapi nanti kita bakalan coba untuk bantu kasih solusi. lebih banyak karena banyak banget juga, gitu tuh. Orang-orang yang punya masalah tapi nggak tahu mau cerita kemana. Nah itu dan akhirnya mereka jadi ya gitulah pokoknya, mah nggak bisa disebutkan lah gitu. Iya, karena memang hal-hal yang menjadi trouble di kehidupan kan maksudnya nggak semua orang bisa sembuh dengan sendiri ya. Maksudnya kayak ada faktor-faktor pendukung untuk pengobatannya dia sendiri gitu. Buat cewek-cewek semua nih yang punya masalah, datanglah ke teteh gitu loh. Datanglah ke Gerak Puan. Iya, ke Gerak Puan maksudnya ya salah satunya karena ke teteh. Aku juga punya tim. Iya, salah satunya gitu loh. Ya ke Gerak Puannya gitu. Jangan masalah dipendam sendiri gitu. Lebih baik diceritakan. Dan akhirnya jadi dipendam, akhirnya jadi penyakit gitu loh. Kita juga bakal di Gerak Puan nih sebisa mungkin ngebantu teman-teman, maksudnya dalam artian kita bakal jadi saluran nih gitu tuh, bakal jadi pipanya teman-teman untuk menyalurkan hal-hal yang memang sulit untuk diceritakan gitu tuh. Jadi kayak misalnya teman-teman mau ngomongin apa tapi mau rahasia banget nih, terus itu orang yang lebih ahli, kita bakal salurin itu gitu. Jadi kita ini bukan ahli, kita adalah sahabat, kita gak sama-sama ngobrol gitu ya. Yang penting mah ngobrol gitu. Ya sama sih tujuan saya juga. Saya tuh pengen banget bikin tempat kayak buat orang-orang yang depresi gitu. Ya nggak nyebut saya juga depresi sih, maksudnya kayak
ada tempat yang kayak orang tuh mau ngobrol tapi susah gitu mau kemana, psikiater mahal. Apa saya tuh pengen bikin tempat kayak gitu teh. Banyak banget sekarang lagi Iya. tempat-tempat kayak Iya. gitu. Teman-teman aku juga dia laki-laki loh. Dia seorang laki-laki yang memang apa ya, peduli gitu loh, peduli sama kesehatan mentalnya seorang perempuan, kesehatan mentalnya seorang laki-lakinya juga. Jadi memang hal-hal kayak gini nih harus diberdayakan, harus diperluas lagi. Iya sih, bener. Jadi terakhir nih ya, karena tadi kata si Abah 2 menit lagi, ya nggak Bah? karena tadi si Abah 2 menit lagi, pesan dan kesan buat perempuan-perempuan yang sekarang tuh gimana sih teh? Untuk perempuan di luar gitu tuh, ada pesan-pesan nggak gitu? Kalau untuk pesan sih, aku sih cuma mau nitip ke teman-teman perempuan aja khususnya, terus berkembang, jangan stuck di situ. Nggak apa-apa untuk jadi berbeda, nggak apa-apa untuk lebih jauh mainnya, tapi tetap pakai rambu-rambunya. Iya, gitu ingat sih. Nurut sama orang tua juga. Kalian tuh perempuan gitu. Perempuan tuh ibaratnya mahkota, ibaratnya itu emas, perhiasan paling berharga. Oke, mungkin itu aja, ngobrolnya asik banget sih. Ya, makasih Cuma loh. tadi kata waktunya 2 menit nggak bisa tambah lagi, boy. Diperpanjang gitu. Iya, warnet kayak warnet gitu. Kalau warnet aja bisa ditambahin, Iya, gila. masa nggak bisa sih? Iya, warnet aja bisa nambah bill. Ya, makasih Teteh Ya, makasih buat juga. waktunya gitu. Sorry, ini juga udah rada malam juga ya. Sorry ya. Saya dari Daniel Ellen Without Friend dan Sehat. Seha. Terima kasih. Thank you.